semuanya, perkenalkan nama saya Melody Galatia Utagalung. Saya dari kelas 8A. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Dan saya akan membahas tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan. Artinya, kedaulatan hanya ada satu, yaitu di pemerintah pusat. Kenapa Indonesia memilih bentuk kesatuan? Karena bangsa kita ingin menghindari perpecahan dan menjaga semangat persatuan. Dulu Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, tapi akhirnya kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bentuk kesatuan dianggap paling cocok untuk bangsa kita. Dalam sistem sentralisasi, pemerintahan pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan, sedangkan daerah hanya melaksanakan kebijakan dari pusat. Namun, sekarang ada juga sistem desentralisasi, di mana daerah diberi otonomi untuk mengatur sendiri, tapi pemerintah pusat tetap memegang kendali utama. Tantangannya adalah disintegrasi, kesenjangan antar daerah, dan korupsi. Cara memperkuat kesatuan adalah dengan berpegang pada Pancasila, mempererat persatuan, membangun secara merata, dan memberantas korupsi. Yang kedua, saya akan membahas tentang Indonesia sebagai negara republik. Republik berarti kepala negara dipilih oleh rakyat bukan berdasarkan keturunan. Berbeda dengan monarki, di mana kekuasaan biasanya diwariskan. Indonesia memilih bentuk republik karena sesuai dengan semangat demokrasi dan untuk menghindari kekuasaan absolut. Ada beberapa jenis republik, seperti presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Tantangannya adalah menjaga kualitas demokrasi, memberantas korupsi, dan menghindari polarisasi politik. Cara memperkuat sistem republik adalah dengan meningkatkan pendidikan politik, menegakkan hukum, memperkuat lembaga demokrasi, dan meningkatkan partisipasi rakyat. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum berarti segala sesuatu harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Prinsipnya adalah hukum menjadi tertinggi, semua orang sama di mata hukum. Ada jaminan HAM dan peradilan yang bebas. Ciri-cirinya antara lain memiliki konstitusi, lembaga peradilan yang independen, jaminan HAM, dan pelaksanaan pemilu yang adil. Fungsi negara hukum adalah untuk memberi kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Namun, tantangannya adalah korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk memperkuatnya, kita perlu memberantas korupsi, melakukan reformasi hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, memberikan pendidikan hukum, dan memperkuat pengawasan publik. Yang keempat, Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Prinsipnya adalah partisipasi, perwakilan, akuntabilitas, dan transparansi. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui pemilu, lembaga MPR, DPR, DPD, serta musyawarah di berbagai tingkatan. Tantangannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, politik uang, hoaks, dan kualitas wakil rakyat yang belum merata. Untuk memperkuat kedaulatan rakyat, tantangannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, politik uang, hoaks, dan kualitas wakil rakyat yang belum merata. Untuk memperkuat kedaulatan rakyat, kita perlu meningkatkan pendidikan politik, mengawasi jalannya pemilu, mendorong transparansi,
dan memperkuat peran masyarakat sipil. Jadi, Indonesia adalah negara kesatuan, republik, negara hukum, dan berkedaulatan rakyat. Semua bentuk dan prinsip itu harus kita jaga bersama agar Indonesia tetap kuat, adil, dan sejahtera. Sekian video dari saya, terima kasih.